Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Berbahagia sekali di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Ngobrol bareng Bu Eti. Saudara, COVID-19 berdampak sangat luar biasa di perekonomian dunia. Tidak terkecuali di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Meskipun belum ada data secara resmi tentang dampak pertumbuhan perekonomian yang ada di Kabupaten Sukoharjo, namun secara kasat mata kita sudah melihat bersama bahwa pertumbuhan ekonomi sudah semakin turun. Terbukti daya beli masyarakat berkurang, produksi juga menurun, dan banyak perusahaan yang kolab. Akhirnya berujung pada PHK karyawan. Berbicara tentang UMKM, bahwa di Kabupaten Sukoharjo sudah ada 20.580 UMKM, yang pada tahun kemarin hanya 19.804. UMKM yang ada di Kabupaten Sukoharjo meliputi beberapa sektor, ada jasa, ada perdagangan, kemudian ada pertanian, ada peternakan, ada perikanan, dan sebagainya. Namun yang paling tinggi adalah di sektor perdagangan. Kita mengingat bersama pada tahun 1998 telah terjadi krisis moneter yang melanda di negeri ini. Salah satunya yang masih mampu bertahan adalah UMKM. UMKM keluar dari krisis. Nah, di sini kita akan bisa melihat bagaimanakah nanti peran pemerintah untuk kembali mengangkat UMKM agar bisa eksis dan mampu untuk memproduksi secara maksimal. Bagaimana mengangkat kembali UMKM agar bergairah dan bisa memproduksi secara baik? Kita nanti akan berbincang-bincang, yang pada kesempatan kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo dan sekaligus Ketua Dekranasda Dewan Kerajinan Nasional Daerah yang terhormat Ibu Hajah Eti Suryani SEMM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Mbak, sehat. Aduh, terima kasih. Berbahagia sekali di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Ngobrol bareng Bu Eti. Bu Eti, kalau kita berbicara tentang Corona dan COVID-19 sampai saat ini belum tuntas, belum bisa hilang di negeri ini gitu ya Bu ya. Banyak sekali UMKM yang mungkin mengalami penurunan produksi gitu ya. Dan untuk kali ini banyak sekali UMKM yang hanya sebatas memproduksi misalnya makanan kecil, kemudian kue kering dan sebagainya. Nah, mereka memang masih mampu untuk memproduksi seperti itu, tapi di lain sisi mereka kesulitan untuk pemasaran. Nah, ini bagaimana menurut pemandangan Ibu tentang UMKM yang memang betul-betul sulit untuk memasarkan produknya saat ini, Bu, di saat pandemi seperti ini, Jih? Moga silakan Ibu. Jih matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali Mbak Dewi. Jih. Memang ini luar biasa COVID ini, bahkan di Sukoharjo untuk sampai saat ini malah bertambah untuk kasusnya, jadi 12 kecamatan sudah zona merah semua. Kita ikut prihatin juga ya, karena ini dari klaster pendatang yang menyebabkan COVID ini. Jadi Mbak, untuk UMKM di kita mau tidak mau bagaimana ya, ini memang kondisinya seperti ini, bukan hanya di Sukoharjo, memang ini dunia karena global ya. Jadi saya mengharap untuk para UMKM jangan berkecil hati, jangan patah semangat. Kita tetap harus bersyukur. Yang penting nomor satu sehat dulu. Sehat itu karena utama. Karena kita tidak sendiri mengalami seperti ini karena teman kita banyak. Nah, kita harus punya inovasi, punya ide-ide yang di luar seperti kemarin yang telah kita lakukan. Kemudian seperti UKM yang seperti makanan kecil, kalau kemarin mungkin bisa dia produksi banyak, mungkin bisa dijual di toko-toko, dititipkan di warung-warung, bahkan dia sendiri buka outlet buka stand sendiri, Lebaran dia bisa panen penghasilan, tapi hari ini kita semuanya off lah. Harapan saya untuk para pengrajin ataupun
produk-produk olahan yang seperti kue ini, UMKM ini, yuk kita jangan hanya offline, tapi kita online. Kita harus berputar, banting setir Mbak. Jadi kita jangan menunggu pembeli, tapi kita harus menyongsong pembeli. Caranya kita jemput bola. Bagaimana kita sekarang kan dunianya medsos, jadi kita jangan offline aja, tapi kita kreatif. Biar bisa menghasilkan pundi-pundi uang untuk keluarga, meskipun berapapun besarnya, tapi ya dengan offline tadi, online tadi kita mungkin dimasukkan ke IG, mungkin dimasukkan ke WA, mungkin per telepon atau mungkin dari rumah ke rumah. Karena sekarang banyak ibu-ibu rumah tangga yang sudah produksi juga. Betul ya. Sekali. Jadi kita beli, saling membantu, saling mensupport. Jadi pandai saya buat Mbak Dewi beli ke saya beli ke temannya Mbak Dewi. Jadi seperti itu, bisa seperti barter tapi saling menguntungkan, meskipun untuk penghasilannya tidak semaksimal yang kita inginkan ya, tapi setidaknya kita tidak mati, tetap bisa berjalan dan bisa untuk menambah hasil keluarga untuk istilahnya apa ya, untuk kehidupan sehari-hari bisa terpenuhi ya, meskipun tidak mati total gitu aja nggih. Ibu, ini kalau misalnya UMKM akan banting setir. Jadi kalau dirasa produk makanan kecil atau produk kue kering sudah tidak laku di pasaran, mereka akan bisa melihat, aku mau ganti membuat masker misalnya, atau alat kesehatan yang lain yang mungkin sekiranya nanti bisa diterima oleh pasaran gitu sih. Tapi kadang para UMKM banyak keraguan. Ini nanti sampai kapan kita akan berakhir? Jadi keraguan masyarakat ini mungkin Ibu punya solusi-solusi, kiat-kiat yang jitu untuk para UMKM ini khususnya yang akan banting setir, misalnya dari kue ke pembuatan masker dan sebagainya, seperti itu Bu. Monggo silakan Ibu. Banyak sekali Mbak, ini yang saat ini pandemi ini luar biasa, karena ini memang kita harus nyun sewu dengan semua serba keterbatasan, tapi kita harus punya ide-ide yang luar biasa, yaitu demi uang itu tadi, karena nyun sewu mulut ini kelihatannya kecil tapi semuanya bisa masuk, harus setiap hari diisi. Lah kan sekarang banyak sekali Mbak yang istilahnya banting setir, karena banyak pengusaha-pengusaha yang nyun sewu tutupnya close apapun, baik itu makanan maupun itu tekstil maupun itu furniture, itu semua banyak yang tutup. Nah jadi banyak sekarang banting setir, mungkin dari yang kemarin usaha salon jualan makanan, yang jualan makanan jadi jualan masker. Jadi sekarang orang istilahnya menggunakan ahli coba ya Mbak ya, coba-coba siapa tahu ini bisa menguntungkan. Betul sekali. Tadi Mbak Dewi tanya banyak yang membuat masker, memang sekarang ini banyak yang membuat masker, saya sendiri pun juga membuat masker, tapi untuk saya pakai sendiri ya, saya pakai sendiri. Jadi setidaknya gini Ibu, kita harus optimis, apapun kita harus optimis. Mau berbuat apa, bismillah lah, bismillah optimis. Tapi kita jangan berangan-angan, aku nggak yakin kok nanti untungnya banyak, jangan. Tapi kita optimis, setidaknya bisa bermanfaat orang lain, diri sendiri, dan insya Allah dapat rezeki, itu aja. Umpama membuat masker, memang banyak orang yang membuat masker, tapi kan inovasi, kreativitas, modal kan masing-masing tuh Mbak. Mungkin kan orang itu kan punya pangsa pasar sendiri-sendiri lah, mungkin supaya seperti Mbak Dewi mungkin buat ditawarkan ke teman-teman kantor. Umpamanya Bu Eti buat, umpama tak tawarkan kepada kader-kader PKK, mungkin ditawarkan mungkin nanti gratis ya Mbak ya. Terus lah itu bisa enggak apa-apa, sebenarnya kita ada rasa optimis dulu, kita yakin bahwa kita bisa. Insya Allah lah kalau kita mau seperti itu. Jangan jadi ragu ya, Bu, ya? Tidak usah ragu. Karena nyuwun sewu, dengan suasana seperti ini kalau kita mempunyai rasa keyakinan, insya Allah Allah akan memberi rezeki pada kita Mbak. Karena nek kita gagu-gagu payu pora ya ndak melaku-melaku nggak jalan, tapi kita kalau akan berbuat sesuatu itu harus optimis. Bismillah, insya Allah ini semuanya lancar. Karena apa? COVID ini sampai kapan kita tidak tahu. Masker ini adalah kebutuhan kita, bukan sebagai aksesoris tapi sebagai kewajiban, kebutuhan harus kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari pergi kemanapun kita harus pakai masker, karena kita harus taat sesuai protokol kesehatan. Jadi monggo silahkan yang UMKM yang kemarin buat roti mau buat masker, silahkan. Yang kemarin mebel ke masker boleh, tidak usah, karena ini dipakainya sampai kapan kita tidak tahu. Mungkin nanti anak-anak sekolah butuh pakai banyak, kan minimal satu orang punya 3-5, karena masker ini kan tidak harus dipakai sehari, tapi kan sehari bisa ganti 2-3 kali lah. Monggo silahkan. Jadi kita harus punya rasa percaya diri, optimis itu dulu. Apapun kita banting setir dalam model apapun, roti ke masker atau masker ke roti, salon ke itu boleh. Bisa jalan, yang penting itu. Nah, itu karena pangsa pasar kita baru masker. Untuk kesehatan itu masker sama APD. Nah itu lah, monggo enggak apa-apa. Matur suwun Ibu.
Ibu, yang tidak kalah penting para UMKM di saat mereka bisa untuk memproduksi atau banting setir walaupun dalam hal kecil, mereka semakin ada permasalahan yang lain gitu. Mungkin ini di permasalahan modal, Bu. Iya, permasalahan modal. Apakah ada upaya dari tim penggerak PKK atau Dekranasda untuk merangkul para perbankan misalnya untuk mengucurkan dana kepada para UMKM yang memang saat ini tidak bisa seperti saat belum COVID ya Bu ya, pengucuran dana bisa sangat mudah. Tapi kalau di saat pandemi seperti ini, mungkin dari perbankan pun juga akan hitung-hitung. Nah, mungkin dari tim penggerak PKK dan Dekranasda ada kiat-kiat khusus untuk mempermudah pengucuran dana kepada para UMKM ini, Bu. Ya, alhamdulillah. Kalau untuk masalah modal, perbankan tidak menutup loh Mbak. Maksudnya tidak mempersulit, tetap ada lancar. Jadi para UMKM tidak usah khawatir untuk masalah permodalan, bisa lewat KUR, yaitu bank yang ditunjuk oleh pemerintah, yaitu Bank Mandiri, Bank Jateng, BRI dan BNI, bunganya juga tidak besar, yaitu 6%. Jadi monggo silahkan untuk para UMKM yang ingin mendapatkan modal, silahkan menghubungi bank-bank yang saya sampaikan tadi. Kemudian untuk pemerintah pun juga memberikan peluang, memberikan maksudnya stimulan, bantuan-bantuan seperti saya sendiri dari Dekranasda, saya memberikan stimulan kepada UMKM yang baru rintisan itu setiap tahunnya kita memberi bantuan meskipun tidak banyak, kita mesti ada setiap tahunnya. Jadi untuk masalah permodalan sebetulnya tidak ada masalah, tergantung niat mereka, tapi ada anggunannya juga loh ya. Jadi ada anggunannya juga, itu bisa kok, tidak ada permasalahan untuk modal. Meskipun COVID loh Mbak, bisa di Bank Jateng ya. Jadi ini tidak ada keraguan lagi untuk para UMKM ya Bu ya. Bisa. Meskipun produksinya kecil-kecilan, modal pun juga sudah siap akan dikucurkan oleh bank terutama ini lewat Bank Jateng. Ya ada, itu Pak ada 2 juta yang untuk yang rintisan, kemudian yang sudah jalan 25 sampai 50 juta, U50 sampai 25. Kemudian Mbak Dewi, untuk yang pinjaman di bank ini kan ada stimulus untuk pinjaman angsuran. Jadi untuk angsuran bisa ditunda ataupun mungkin jangka waktunya bisa diundur. Kemudian untuk masalah bunga ada subsidi dari pemerintah juga, yaitu yang 6 bulan itu ada 6%. Kemudian setelah 6% kemudian nanti berdap jadi 3%. Seperti itu. Jadi tidak ada kesulitan. Gitu ya, kemudian ada lagi bantuan dari gubernur dari provinsi yaitu JPE. Kemarin sudah ada tahap kedua bagi UMKM yang terdampak, yaitu seperti pembuatan kue-kue kecil itu kemarin saya ikut mendampingi beliau, mendampingi Pak Bupati menyerahkan bantuan kemarin di Mojorejo. Itu satu UMKM ada yang dapat tepung terigu, telur sama minyak. Minyaknya 40 liter kalau nggak salah, itu yang A. Kalau yang B berapa saya nggak hafal. Ya jadi luar biasa. Jadi pemerintah itu dari pusat, provinsi, kabupaten, insya Allah tidak menutup mata Mbak. Karena Pak Bupati pun juga memberikan keringanan bagi hotel, rumah makan itu pajak. Jadi tidak dikenakan pajak. Kemudian untuk para PDAM yang pengguna PDAM ini juga kena ada diskon, ada yang sampai 30%, 50%, ini ada kriterianya. Jadi sebetulnya luar biasa Mbak pemerintah bantuannya. Jadi tidak usah khawatir masalah permodalan, untuk masalah kemajuan pemasaran sebetulnya bisa jalan. Sepenting kita mau ada usaha positif thinking dan optimis itu aja. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Ibu, jika kita cermati dalam situasi pandemi yang sekarang ini, banyak sekali masyarakat dan juga pelaku UMKM itu hanya di rumah saja. Tetapi tidak menutup kemungkinan mereka selalu berkecimpung dengan HP atau internet. Dan mereka saat ini penawaran produksinya lewat online gitu ya Bu ya. Banyak sekali online yang sudah kita ketahui, misalnya seperti Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya. Apakah ini memungkinkan bagi tim penggerak PKK ataupun Dekranasda memberikan pelatihan-pelatihan kepada para UMKM tentang pemasaran secara online ini Bu? Iya. Silakan bisa memberikan penjelasan. Matur nuwun Mbak. Ini bagus sekali. Sebetulnya kalau untuk pelatihan-pelatihan untuk tentang online sebelum COVID
saya selaku Ketua Dekranasda bekerja sama dengan Dinas Perdagangan, Perekonomian sudah melakukan pelatihan-pelatihan kepada UMKM kita. Bahkan kita setiap tahun seperti saya sampaikan tadi memberikan stimulan bantuan-bantuan. Ya ini saya memberikan baik pelatihan cara pengemasan, pelabelan, pengurusan Bapepom, kemudian bagaimana pemasaran. Kemarin kita sempat mengundang Sadewa dari provinsi, Nah, Sadewa itu juga menawarkan kepada kita sebelum ada COVID, kalau yang mau berkenan ikut ke Sadewa, monggo silahkan. Yang penting menjaga mutu, kualitas barang yang dijual. Tapi di Sukoharjo sendiri tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga ada toko pas. Toko pas ini kita juga melayani liap online, seperti Tokopedia online. Jadi yang sudah ada kerjasama dengan Gojek, Mbak, ada 5 pasar, yaitu Pasar Insinyur Soekarno, Pasar Kartosuro, Pasar Teluan, Pasar Grogol, dan Pasar Nguter. Jadi ada 5 pasar. Mungkin nanti pasar lainnya menyusul. Iya, Bu. Terus kemudian kita lewat online sudah banyak sekarang yang menawarkan seperti tadi saya ceritakan dari awal, orang UKM ada buka di WA, ada yang di IG itu telepon-telepon, mungkin ada yang orang kantoran menawarkan ke kantor-kantor, mungkin menawarkan ke ibu rumah tangga, kan tiap RT kan ada tuh Mbak yang berjualan itu UMKM, jadi tidak menutup kemungkinan ini istilahnya ada istilah kata orang mungkin tidak, tapi bisa. Gitu Mbak, bisa lewat apapun bisa, karena di Sukoharjo ada itu. Jadi ada toko pas itu, kan ada organisasi UMKM juga Mbak. Ada organisasi UMKM yang dimana organisasi ini membentuk untuk mengelola para UMKM menawarkan produksinya. Gitu. Berarti kita sudah nggak usah khawatir lagi ya tentang pelatihan online, sudah tidak perlu karena sudah ada wadahnya juga. Kita memberikan pelatihan sebelum ada COVID ini sudah sering, setiap tahun mesti ada pelatihan. Bahkan untuk UMKM yang masih istilahnya baru start awal itu kita selalu memberikan stimulan biar bisa berjalan. Dan kita sudah sering membantu Mbak setiap tahunnya, tidak hanya setiap tahun, memberikan kesempatan bagi UMKM untuk ikut tampil pada setiap pameran, baik itu Dekranasda, di Inakraf maupun di Dekranas tingkat nasional Indonesia. Jadi kita selalu koordinasikan dengan Dinas Perdagangan, Perekonomian, setiap UMKM yang sudah terdaftar tadi 20.580 kalau nggak ada itu sudah terdaftar di tempat kita. Jadi beliau-beliau OPD kita itu memberikan giliran kepada UMKM untuk ditampilkan setiap ada pameran. Jadi setiap pameran tidak hanya umpama di busana itu, nanti ada yang lainnya, ada ditampilkan makanan juga di situ, ada sarung goyor di situ, mungkin ada teklek batik di situ. Jadi semua ikut diandalkan di situ. Jadi tidak hanya kita satu yang ditampilkan, tapi dari dinas itu nanti kita tetap dipilih semua ikut tampil. Jadi insya Allah untuk UMKM kita jangan khawatir, untuk masalah pandemi tetap bisa jalan lah, tak kira. Selamat ya Bu ya. Masih tetap eksis gitu Baik Bu, selain itu sinergi pemerintah kepada para pelaku UMKM agar mereka bisa semakin kenal keberadaan UMKM dan produk-produknya, tentunya ini tidak kalah menarik jika ada leaflet ataupun buku selayang pandang mungkin yang sudah disiapkan oleh pemerintah, agar mungkin kalau ada tamu dari luar berkunjung ke Sukoharjo, mereka akan tahu Bu, oh iya ini UMKM yang ada di Sukoharjo, apa saja makanan ataupun mungkin kerajinan dan produk-produk lainnya, agar bisa dikenal oleh para tamu-tamu dari luar daerah. Apakah ini sudah ada Bu bentuk-bentuk seperti leaflet ataupun buku selayang pandang dan sebagainya ini Bu? Alhamdulillah Mbak, selama saya menjadi ketua Dekranas ini sudah ada. Jadi ini memang kami selalu belajar dari kabupaten lain juga ya. Jadi saya dengan OPD terkait dengan perekonomian Mbak Dian, dengan perdagangan Pak Tarmo, jadi kita selalu bekerja sama. Kita sudah ada ini seperti ini buku selayang pandang, karena ini penting sekali. Buku ini adalah memamerkan produk kita yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Jadi buku ini ada semuanya untuk per kecamatan. Jadi inovasi apa, pengrajin apa, ada semua di sini. Buku ini memang penting. Jadi kalau kita ada tamu, kita memang sudah dikasih. Kemudian di konternya Dekranas ini juga ada buku. Jadi nanti kalau ada tamu ke sini atau ada kunjungan dari Dewan, kunjungan dari OPD, dibawa ke Dekranas. Ini kan gedung potensi Mbak juga. Di sini kan untuk pameran Dekranas, tampilan kita potensi yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Jadi buku ini penting sekali untuk memandu, untuk brosur-brosur kita ada, bahkan kita ada ini sewu CD.
CD ini juga ada. Oh, Nah, gitu, ini Nje. bisa dikasihkan ke Betul, tamu-tamu sudah juga CD, bisa. Nje. Jadi ini memang penting sekali untuk kita. Jadi tidak usah Sarana khawatir, promosi, Nje, tidak Nje. usah khawatir Sukoharjo. Betul Ini sekali. sudah komplit. Jadi nanti pemain ada tamu, oh aku kepengen batik tulis asli Iya, Bekonang ada, Oh, gitu, Kedung Nje. Budal ada, Nje. mungkin Polokarto, Iya. Grogol semuanya ada. Ngaten, Nje. Kemudian untuk kaligrafi mungkin di Sonorejo ada, Oh, gitu. untuk ini gong ada, Sudah ada komplit semuanya, Nje. alhamdulillah. Jadi 12 kecamatan ya Bu ya, sudah mencakup. Sudah, jadi tidak perlu khawatir. Iya, Nje. Untuk masalah leaflet atau selayang pandang kita sudah punya lengkap, alhamdulillah. Oke. Bu Eti, tadi kita sudah berbincang-bincang bersama, ngobrol bareng di kesempatan kali ini gitu ya, tentang UMKM, bagaimanakah cara pemasaran, bagaimanakah cara permodalannya, kemudian kiat-kiat agar UMKM tidak ragu lagi untuk memproduksi meskipun itu hanya kecil-kecilan gitu ya. Sebenarnya sangat menarik sekali Bu, dan ini pingin sekali berbincang-bincang lebih lama, tetapi waktu jualah yang harus memisahkan kita di kesempatan kali ini. Mungkin sebelum kita berpisah, Ibu ada pesan dan saran ataupun juga hal-hal yang perlu disampaikan oleh masyarakat Kabupaten Sukoharjo, terutama kepada para pelaku UMKM, agar UMKM tetap masih bisa eksis dan bergairah di tengah pandemik pada saat ini. Monggo kami persilakan Ibu. Nggih, matur nuwun Mbak Dewi. Saya menghimbau kepada masyarakat khususnya pelaku UMKM di Kabupaten Sukoharjo, dengan adanya pandemi COVID-19 ini jangan berkecil hati karena kita tidak sendiri, ini bahkan dunia. Jadi kita bismillah saja, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita optimis, insya Allah bisa. Pesan saya, yang sudah berkarya lanjutkan berkarya, lakukan. Sidik orang apa istilah bahasa Jawanya, yang penting mendapatkan rezeki kita ini halal. Terus bagi kader-kaderku PKK, mungkin ibu-ibu yang sudah berkarya juga, yang membuat masker mungkin, kue atau apapun, tetap lakukan. Untuk produksi terus, meskipun sedikit tapi tetap lakukan. Jangan sampai kita terus patah semangat, aduh kok payu apa, jangan. Kita tetap lakukan, kita tetap semangat. Ada online, jadi ada online, kita bisa tawarkan lewat online. Jadi kita harus yang proaktif, jemput bola, istilahnya jemput bola. Jangan malu, kita harus greteh menawarkan. Insya Allah kalau kita ada semangat, mau berupaya, berusaha, insya Allah Allah akan memberikan rezeki pada kita semuanya. Yang penting kita percaya kepada Sang Kholik, insya Allah kita tetap akan dapat rezeki. Dan saya berharap kepada masyarakat Sukoharjo, yuk selain kita berkarya, kita tetap harus memikirkan kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, tetap melakukan aktivitas olahraga, makanan bergizi, kemudian positive thinking, insya Allah COVID akan segera berlalu. Amin. Amin. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Baik, terima kasih Ibu sudah memberikan waktu pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan nanti kita akan bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Amin, insya Allah, matur nuwun. Saudara, pundi-pundi rupiah tidak akan bisa kita raih selama kita hanya diam dan pasrah. Keluar rumah memenuhi kebutuhan hidup adalah ibadah. Saya, Dewi Ernawati, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami segera undur diri. Insya Allah kita semua kembali di lain kesempatan. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.